Bocah ini berani banget menarik kain kafan sesosok pocong terbang nih guys. Jadi, sebelumnya bocah ini baru pulang mengaji. Dia melewati hutan sendirian. Tiba-tiba di atas pohon ada yang mengawasinya. Pas lagi mau minum, karena firasatnya, dia langsung menyemburkan air doa ke sosok makhluk gaib yang mau gangguin dia. Muka makhluk itu pun langsung terbakar. Bocah ini nama Alif. Dia anak yang saleh dan rajin mengaji. Dari kecil, Alif sudah punya kemampuan untuk melihat makhluk yang tak kasat mata. Saat makhluk itu mau menyerangnya, Alif dengan santainya melumpuhkan makhluk tersebut. Pas Alif sudah gede, menjadi anak pendiam dan cukup introvert nih guys. Di suatu malam, Alif menggambar sesosok makhluk yang pernah ditemuinya. Tiba-tiba mendengar suara yang aneh dari luar rumahnya. Ternyata Alif melihat sesosok kepala terbang yang merupakan kuyang. Kuyang itu pun langsung menyerang Alif. Namun dengan mudahnya, Alif menangkap kepala kuyang itu dan membantingnya ke lantai. Berbagai makhluk gaib seperti kuntilanak, buta hijau pun pernah ditaklukkannya. Karena Alif merasa terganggu dengan penampakan-penampakan tersebut, Alif pun akhirnya membakar buku gambar-gambar hantu miliknya karena dia ingin hidup normal. Karena dia sudah berkuliah di kota, Alif memutuskan untuk ngekos bersama temannya. Tapi pagi itu ada kelas. Alif tidak sengaja melihat hodamnya si dosen galak nih guys. Jadi sebelumnya pagi itu Alif sedang membereskan tempat kosnya sebelum berangkat kuliah. Karena dekat, Alif pun pergi dengan berjalan kaki. Saat memasuki ruangan kelas, ada cewek cantik yang liatin Alif, namanya Ana. Tidak lama, sang dosen galak pun memasuki ruangan kelas tersebut. Tiba-tiba Alif melihat hodam si dosen galak itu keluar nih guys. Tidak lama, Alif pun langsung menggambar makhluk hodamnya si dosen. Melihat gelagat Alif, makhluk itu pun langsung nyamperin Alif dong. Tanpa pikir panjang, Alif pun langsung menghajar makhluk tersebut. Seisi ruangan pada kebingungan dong melihat tingkah lakunya Alif. Tapi Alif tidak menghiraukannya dengan terus melawan makhluk tersebut hingga lenyap. Di luar kelas, Alif meluapkan emosinya mungkin karena malu gitu ya guys. Dan saat di toilet ada bayangan hitam muncul dan menghilang kembali. Entah makhluk apa itu guys. Dan saat di kantin juga Alif melihat bocah kematian alias tuyul nih guys. Subscribe untuk episode berikutnya. Monster pohon menyerang mereka dong. Untung saja ada Alif yang menyelamatkan mereka. Jadi sebelumnya saat mereka bertiga makan di kantin, ada sosok tuyul yang mau ikutan makan juga. Itu karena teman Alif yang bernama Naim lupa membaca doa nih guys. Tapi untung saja Alif mengingatkan Naim untuk baca doa dulu sebelum makan. Si tuyul pun dengan penuh rasa kecewa pergi begitu saja nih guys. Dan saat di malam harinya, Ana dan Naim mengajak Alif untuk melakukan perjalanan malam untuk berburu hantu nih guys. Tapi Alif menolaknya. Saat Alif keluar kamar melihat Ana dan Naim pergi, Alif melihat sosok bayangan yang mengikuti Naim dan Ana. Sontak Alif pun teringat dengan buku gambarnya. Dia mencari buku tersebut, pas dilihat bayangan itu tidak asing lagi bagi Alif. Dan benar saja, ternyata bayangan itu seperti musuh bebuyutannya Alif. Dan Alif pun melihat ke jendela, Naim dan Ana ternyata sudah pergi. Saat Naim dan Ana berjalan di tengah hutan, saat lagi mengobrol, tiba-tiba berburu hantu tanpa kepala dan tuyul hijau. Jadi sebelumnya Alif sedang melawan hantu pohon. Setelah Alif mengalahkan hantu pohon dengan cara membakarnya, mereka bertiga pun sepakat untuk memburu para hantu yang meresahkan masyarakat. Mereka mendatangi tempat-tempat angker, dari gedung angker ke gedung angker lainnya, dari rumah angker ke rumah angker lainnya. Tapi hasilnya nihil. Siangnya, mereka melakukan persiapan untuk berburu hantu lagi. Dirasa persiapannya sudah matang, malamnya mereka pun eksplor kembali ke tempat-tempat yang sekiranya ada hantunya. Mereka bertemu berbagai macam hantu dan membasminya satu persatu, dari hantu tanpa kepala, tuyul hijau, dan hantu lainnya. Nah, di saat mereka mendatangi salah satu tempat angker, mereka bertemu dengan bapak-bapak yang aneh nih guys. Si bapak itu pun berkata, "Saya lihat dia semakin kuat, semakin banyak kamu menggunakan tenaganya, semakin kuat juga dia." Mereka bertiga pun kebingungan dong, apa yang dimaksud dengan si bapak. Tanpa menghiraukan perkataan si bapak, mereka pun langsung pergi meninggalkan si bapak itu sendirian. Tapi Alif merasa penasaran dengan si bapak. Alif coba mengintip dari pintu, dan benar saja, di belakang si bapak itu ada bayangan hitam menyeramkan seperti di episode sebelumnya. Alif pun kaget dong, dan scene pun flashback ke Alif yang masih kecil. Pada saat Alif masih kecil, di saat bapaknya sekarat, bapaknya mencoba meminta maaf atas apa yang terjadi pada ibunya dulu, dan semua hal yang pernah terjadi karenanya. Di sela-sela sebelum meninggal, bapaknya berkata bahwa dia akan menyatu denganmu. Di saat itu pun, sosok hitam misterius muncul dan mencoba menyerang Alif. Alif pun terbangun dari tidurnya, dan berkata, "Aku tidak membutuhkanmu." Sosok hitam itu pun ternyata ada di depan Alif, dan sosok itu pun melihat ke arah Naim. Naim yang pura-pura tidur ternyata sedang menangis ketakutan. Besoknya, mereka bertiga berkumpul di kampus seperti biasa, yaitu Alif, Naim, dan Ana. Jadi semenjak kejadian semalam, sikap Naim jadi sangat berbeda, menjadi dingin dan cuek terhadap Alif. Naim pun pergi begitu saja, dan Alif mencoba mengejar Naim sambil berusaha menjelaskan apa yang sedang terjadi. Naim pun ditarik oleh Alif ke ruangan kosong dan berusaha menjelaskan semua yang terjadi padanya, termasuk sosok hitam misterius itu. Subscribe untuk episode selanjutnya. Ternyata sosok hitam misterius itu adalah penjaga kegelapan, makhluk yang jahat dari dimensi ketujuh yang mengambil alih dan merasuki tubuh Alif. Bisa dilihat dari punggungnya Alif yang merupakan simbol kerusakan dan ancaman dari dimensi lain. Naim pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Besoknya Alif dan Ana melihat Naim yang sedang latihan drama untuk pentas seni di kampus mereka yang akan diselenggarakan beberapa hari lagi. Saat berduaan, Ana bercerita pada Alif tentang ayahnya bahwa ayahnya dulu adalah seorang ilmuwan dan peneliti di bidang arkeologi dan
sejarah kuno dengan fokus pada studi tentang mitos dan legenda dari berbagai budaya, termasuk dimensi-dimensi lain dan makhluk-makhluk supernatural yang pada akhirnya menjadi sumber pengetahuan penting bagi Alip. Singkat cerita, setelah Ana pulang ke asrama saat Ana sedang curhat pada teman sekamarnya yang Ana tidak tahu bahwa teman sekamarnya itu adalah makhluk goib yang menyerupai temannya, Ana pun diserang oleh makhluk itu. Apa yang akan terjadi pada Ana di next video? Saat Ana diserang jin kolin yang menyerupai temannya sendiri, Ana mencoba bertahan sekuat tenaga dengan cara Ana membantingnya dan melemparkan barang-barang ke arah jin kolin tersebut. Tapi jin kolin itu hanya tersenyum serau. Ana pun merasa tidak akan bisa mengalahkannya. Dia mencoba kabur keluar kamar. Pas pintu dibuka, ternyata temannya ada di balik pintu. Ana pun bingung. Loh, kok lu ada di sini? Bukannya tadi? Saat Ana menoleh ke belakang, jin kolin itu pun sudah hilang tanpa jejak. Ana makin bingung karena hal itu terasa nyata karena dia mendapatkan luka dari serangan jin kolin tadi. Besoknya di kampus, si Tuyul lucu menggemaskan datang lagi mencari makanan. Tapi sayangnya Alip mengusirnya. Si Tuyul pun pergi dengan raut muka marah. Saat Alip berpapasan dengan Ana, mereka berdua curi-curi pandang dan benih-benih cinta pun muncul di antara mereka berdua. Naim yang tahu hal itu langsung merusaknya. Momen mereka pun seketika buyar. Saat mengobrol, Alip melihat luka di tangannya Ana yang merah penuh lebam. Alip yang curiga tanya pada Ana. Ana pun menceritakan sosok yang semalam menyerangnya. Alip sempat memperingatkan Ana untuk berhati-hati terhadap makhluk itu karena sangat berbahaya. Singkat cerita, malam pun poek. Dengan bodohnya, Ana malah menantang makhluk itu dengan berniat merekamnya dengan sebuah kamera. Tiba-tiba, gelis-gelis belagung oge. Next video. Pertarungan epik kuntilanak melawan Alip. Melanjutkan episode yang sebelumnya, saat Ana menantang makhluk goib, tiba-tiba serangan pun muncul dari tempat tidur, lemari, meja, dan barang-barang lainnya bergerak dan terlempar sendiri. Saat Ana dilanda kepanikan, tiba-tiba mati lampu nih guys. Dan saat Ana mengecek ke arah jendela, cincin pelindung Ana tiba-tiba terbakar, dan Ana pun langsung menjatuhkannya. Saat Ana mencoba untuk mengambilnya kembali, tiba-tiba sosok kuntilanak mengambil cincin tersebut. Sontak Ana yang kaget langsung berlari keluar kamar. Si kuntilanak itu pun mengejarnya hingga sampailah di luar kampus. Kuntilanak itu pun mencoba menyerang Ana, tapi untung saja Naim dan Alip datang tepat waktu untuk menyelamatkan Ana. Di sini, Alip berduel dengan kuntilanak 1 lawan 1. Pertarungan epik pun terjadi. Alip sempat kewalahan menghadapi kuntilanak itu, tapi untungnya tanpa sadar Alip mengeluarkan kekuatan tersembunyinya. Alip pun langsung bisa memukul kuntilanak itu hingga terpental jauh menabrak gedung. Tapi pertarungan belum selesai, justru pertarungan barulah dimulai. Subscribe untuk episode selanjutnya. Kuntilanak mengamuk saat melawan Alip. Kuntilanak itu mengerahkan semua kekuatannya untuk menyerang Alip. Dengan memutari Alip, membuat angin kencang di sekitarnya. Putaran semakin kencang hingga membuat Alip terpental dan terjatuh. Si kuntilanak pun terlihat senang bisa mengalahkannya. Tapi yang tidak dia duga, Alip berubah ke mode kuatnya. Kekuatan yang ada di dalam tubuhnya Alip terpaksa keluar, dikarenakan tubuh Alip yang sudah kelelahan dari pertarungan tadi di awal. Saat si kuntilanak mencoba menyerangnya lagi, Alip dengan mudahnya menangkap kepala si Kunti. Dia menjatuhkannya ke tanah dan langsung memukulnya. Dan dengan kejamnya, Alip merobekkan mulutnya si Kunti hingga terbelah menjadi 2 bagian. Cincin pelindung Ana pun yang sempat diambil si Kunti terjatuh. Ana dan Naim menjadi khawatir melihat Alip yang kerasukan. Mereka pun menghampiri Alip, tapi karena Alip masih di mode seninnya, siapapun yang mendekatinya, Alip mendeteksi mereka sebagai ancaman. Ana pun terpental jauh hingga membuat tangannya terkilir. Naim menghampiri Ana untuk melihat keadaan Ana. Alip yang setengah sadar merasa menyesal telah menyakiti orang-orang terdekatnya. Karena takut Alip menyakiti mereka lagi, Alip pun pergi menjauh ke dalam hutan. Subscribe untuk episode selanjutnya. Melanjutkan episode sebelumnya, saat Alip berada di hutan, Alip mengalami kesakitan dan berteriak keras. Tidak lama, sekumpulan asap hitam muncul dari tubuh Alip. Perlahan, Alip pun tidak sadarkan diri. Flashback ke masa lalu. Dalam ingatan Alip, ada seorang bapak-bapak yang menyiksa seorang perempuan. Mereka tidak lain adalah orang tuanya Alip. Ayah Alip seperti kerasukan sesuatu yang mengakibatkan ayah Alip mengamuk dan membantingkan Alip dengan hanya 1 kibasan tangan saja. Alip kecil pun tidak berdaya untuk menyelamatkan ibunya Alip, dan Alip pun terbangun dari pingsannya. Tidak lama, ada seseorang masuk menghampiri Alip. Bapak itu bernama Pak Zain. Dia adalah orang yang menyelamatkan Alip saat Alip tidak sadarkan diri di hutan. Singkat cerita, Ana sedang berlari di tengah hutan dan terjatuh. Ana pun diserang. Apakah yang akan terjadi pada Ana? Subscribe untuk episode selanjutnya. Ana yang diserang sosok misterius sebelumnya itu menjadi kerasukan roh jahat. Sosok hitam menjelma menjadi seperti Alip versi jahat. Alip yang mendapatkan firasat bahwa Ana dalam bahaya langsung bergegas pergi untuk mempersiapkan peralatan. Dan Pak Zain pun mengikutinya. Untuk berjaga-jaga jika terjadi apa-apa, tidak lupa Alip menambahkan doa di peralatannya. Karena dia tahu, yang sekarang dia hadapi bukanlah makhluk biasa.
Di sisi lain, pentas seni di kampus sudah dimulai dan banyak yang menonton. Ana yang sedang dirasuki roh jahat berjalan menuju kampus. Penonton yang melihat kedatangan Ana langsung dipengaruhi oleh aura kegelapan. Naim yang melihat itu bergegas bersembunyi. Orang-orang mulai kerasukan roh jahat. Dan saat Alip dan Pajain datang ke lokasi, salah satu orang menyerang mereka berdua. Pertarungan pun tidak terelakkan. Subscribe untuk episode selanjutnya. Setelah mengalahkan salah satu anak buah roh jahat, Alip dan Pajain pun masuk ke aula kampus untuk mencari Ana. Ana yang sudah dirasuki roh jahat tidak mendengarkan semua perkataan Alip. Ana pun menyerang dengan aura kegelapan dan anak buahnya yang sudah dirasuki roh jahat. Alip dan Pajain pun bertarung sekuat tenaga melawan roh jahat. Naim yang dari tadi sembunyi melihat senjata Alip yang sempat terjatuh. Naim pun mengambilnya dan membantu Alip melawan roh jahat. Anak pun kabur ke atap kampus dan Pajain menyuruh Alip untuk mengajarnya. Di atas kampus, Ana sudah menunggu kedatangan Alip. Ana langsung menyerang Alip, tapi Alip bisa menghalaunya. Alip yang menghalau Ana terlihat iba karena wanita yang dicintainya terluka. Tapi itulah yang dimanfaatkan Ana. Saat Alip lengah, Ana langsung menyerangnya. Alip pun terlempar. Subscribe untuk episode selanjutnya. Melanjutkan episode sebelumnya. Saat Alip melawan roh jahat yang ada di dalam diri Ana, Alip sangat kewalahan dan kalah telak karena perbedaan kekuatan. Ana terus-terusan menghajar Alip hingga Alip tak berdaya. Tapi Alip tidak menyerah. Saat Ana mengangkat Alip dengan sisa-sisa tenaganya, Alip mengeluarkan alat untuk mengalahkan Ana. Alat itu langsung ditempelkan kepada Ana. Dan Ana pun tergeletak pingsan. Roh jahat itu pun keluar dari tubuh Ana. Pajain dan Naim segera menyelamatkan Ana. Sedangkan Alip sedang berusaha keras untuk mengalahkan sosok Venom dengan kearifan lokal. Alip pun terpojok, tapi Naim mencoba membantu. Dia melemparkan air doa kepada si Venom lokal. Dengan cahaya doa, sosok itu pun lenyap seketika. Dikira Alip sudah menang, tapi ternyata tidak. Sosok itu menarik Alip hingga jatuh dari gedung. Apakah yang akan terjadi pada Alip? Subscribe untuk episode selanjutnya. Melanjutkan episode sebelumnya, saat Alip terjatuh dari gedung, Alip mengalami flashback ke masa lalu. Saat di masa lalu, Alip melihat ayahnya sedang bermain dengan Alip kecil. Saat itu juga, semua kenangan masa lalu Alip terlihat di sini. Dari Alip kecil hingga dewasa. Ayah Alip memeluk Alip dengan erat. Alip menangis bisa bertemu dengan ayahnya karena dia kira sudah satu alam dengan ayahnya. Tapi faktanya, Alip sedang terbaring di rumah sakit dan berusaha dibangunkan oleh mbak-mbak gak jelas. Alip pun terbangun dari tidurnya. Naim yang melihat Alip sudah siuman begitu bahagia melihat Alip sudah sadar. Tapi pikiran Alip saat ini adalah tertuju pada Ana. Dia khawatir terjadi apa-apa pada Ana. Alip pun mencari Ana hingga bertemu di ruang tunggu. Mereka berbincang-bincang dengan penuh kebahagiaan. Namun, saat Naim meledek Alip, Alip tidak sengaja memukul Naim hingga terpental jauh. Alip bingung, ternyata kekuatan Alip belumlah hilang dan mata Alip pun menjadi hitam. Tamat ending yang menghitamkan.